Selamat siang teman-teman yang kami kasihi dalam Kristus. Pada hari ini kami akan memberikan renungan dan sharing tentang bacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Marilah kita awali renungan kita pada hari ini dengan doa pembuka. Marilah teman-teman kita Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih telah memberikan kami Roh Kudus. Karena dalam Roh Kudus-Mu kami tidak pernah jauh darimu. Terima kasih. Hari ini Kau bimbing kami, berikan pada kami apa kehendak-Mu dan beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan-Mu. Selaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu oleh kuasa Roh-Mu. Ubahkan diri kami dari dalam keluar. Dalam nama Yesus, amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah bersama-sama kita mendengarkan bacaan Injil yang akan kami renungkan pada hari ini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian Tuhan. Pujilah Kristus. Marilah kita awali renungan kita pada hari ini. Renungan akan kita mulai dari Saya bernama Richard. Saya hari ini akan sharing ayat 27 di Yohanes. Damai sejahtera tinggal bagimu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saya akan sharing tentang pengalaman saya tanding futsal. Nah, saya di sekolah saya ada latihan futsal. Nah, pada suatu saat saya diajak untuk tanding di sekolah lain. Nah, pada saat itu saya sangat senang. Saya kira tim saya itu udah paling jago. Nah, saya tidak melatih futsal lagi. Saya di rumah main HP. Nah, terus pada saat tanding di sekolah lain itu, saya melihat orang yang lebih kecil dari saya itu jago-jago banget. Nah, saya di situ merasa tim saya itu akan kalah. Tetapi sebelum kita tanding itu, kita tuh sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, pada saat tanding kami tuh tidak kepikiran musuhnya bisa sejago itu. Nah, akhirnya kami kalah. Nah, pada saat itu tim saya itu marah-marah. Nah, di situ tuh kita tuh saling menyalahkan sesama. Nah, akhirnya kami tetap minta maaf sesama kita. Habis itu kita merasa kita latihannya kurang keras. Jadinya kita setelah tanding di sekolah itu kami berubah pikiran. Jadi kami itu melatih fisik kami. Perkenalkan, nama saya Skyla. Ayat yang menarik bagi saya ada di ayat 27 yang berisi damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sesuai dengan pengalaman saya saat ekskul basket, saya sempat mengikuti pertandingan 2 kali.
Dan saya sangat senang dan semangat sekali karena baru pertama kalinya saya mengikuti pertandingan basket. Namun ada rasa ketakutan juga dalam diri saya. Sebelum tanding saya terus berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat hasil yang maksimal. Karena kita sudah berlatih basket setiap minggunya. Tapi ternyata kita mendapat hasil yang berbeda. Awalnya kita memang belum bisa menerima kekalahan tersebut, namun kita sadar bahwa kita tuh benar-benar harus damai dengan semuanya. Walaupun kita pun semua sedih, kecewa, marah, tapi Tuhan tuh bakal tetap menghibur kita. Karena ada salah satu orang di sana yang sangat mendukung dan menghibur kita dari awal. Bahkan di saat kita sedih karena tidak sesuai ekspektasi kita, dia akan tetap menghibur kita. Di situ saya merasa sangat tenang, walaupun pertandingan ini kita belum bisa menangkan. Nama saya Fadila dan Injil yang menarik bagi saya adalah ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan dendam hati. Nah, sekitar tahun lalu itu saya sempat dicalonkan menjadi calon ketua OSIS. Rasanya itu saya senang, tapi saat yang bersamaan saya itu juga gugup, terus saya juga takut banget kalau saya akan kalah di pemilihan nantinya. Selama masa pemilihan, selama masa persiapan, saya itu berdoa terus ke Tuhan. Tuhan, kalau memang ini jalan saya, kalau jalan ini untuk saya. Tapi kalau memang belum waktunya bagi untuk saya, kasihlah kesempatan ini kepada orang yang memang lebih mampu menghadapi kekuasaan ini supaya akhirnya pada masa pemilihan, pas pemilihannya dan pas pengumuman pemenang calon ketua OSIS, saya itu ternyata kalah. Nah, tapi waktu saya kalah, saya itu merasa senang kepada pasangan calon yang terpilih. Nah, hingga saat ini saya itu sekarang bisa berorganisasi di OSIS dengan damai dan dengan senang. Dengan pengalaman saya ini, saya itu jadi tahu kalau ternyata Tuhan tuh mendengarin doa aku loh, dan Roh Kudus itu juga ternyata ada di saat-saat saya memerlukan penghiburan. Nama saya Janaidi dan saya mendirikan ayat 29 yang berisi, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Yang pengalamanku itu teman saya dan saya sering dekat dengan, karena dia nggak mendengarkan nasihatku. Dengan itunya ada beberapa masalah yang terjadi, dan dia kan juga sering mendengarkan nasihat yang orang lain yang dia dengan terdekat. Akhirnya juga ada banyak masalah, dan akhirnya satu hari lagi saya memberikan nasihat, akhirnya dia juga mendalami itu. Halo, saya Renata dan Injil yang saya suka itu adalah Injil ke-28 yang berisi, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya itu karena mulai dari sekitar Februari aku punya peristiwa buruk. Habis itu ada salah satu keluargaku meninggal, peristiwa buruk terus sampai ada salah satu kerabat yang minta mati karena kamu panggil ya Tuhan panggil. Tapi di tengah-tengah peristiwa buruk tersebut ada peristiwa baik juga. Kadang
Roh Kudus ibuku, dan ada yang lain juga tapi saya lupa tidak. Dari situ saya sadar Tuhan meninggalkanku, tapi untuk bertemu dengan Bapaknya. Dengan begitu Bapak bisa memberi peristiwa baik tanpa yang aku sadari. Setelah mendengarkan sharing dari kita semua, mari kita mendengarkan kesimpulan dari renungan dan sharing kami pada hari ini. Seperti yang sudah didengar tadi, bahwa Roh Kudus tuh tidak akan meninggalkan kita di waktu kita susah, senang, duka, maupun kita marah. Melainkan ia pasti akan mencoba terus menghibur kita dan membuat kita merasa ada orang-orang di sekitarnya yang tetap mendukungnya. Marilah kita akhiri sharing pada hari ini dengan doa penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa Allah, kami bersyukur karena kami boleh mendalami sabda-Mu membuat kami untuk hidup lebih baik. Kami mohon bantulah kami untuk mengamalkan sabda-Mu itu di dalam hidup kami. Semoga karena kedekatan kami atau sabda-Mu, kami pun semakin dekat denganmu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan renungan dan sharing dari kami. Semoga sharing yang kami berikan kepada teman-teman bisa menyentuh hati teman-teman dan bisa menjadi efek dan perubahan yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih.